Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Alin Nadama Ali dan rekan-rekan saya Risma dan Seplin Israsa Sube. Materi kami yaitu tujuan atau sasaran konseling PTSD. Apa sih PTSD itu? Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD adalah sebagai suatu stres emosional yang besar yang dapat terjadi pada hampir setiap orang yang mengalami kejadian traumatik. Trauma tersebut antara lain trauma peperangan, bencana alam, penyerangan, pemerkosaan, dan kecelakaan serius, seperti kecelakaan mobil dan kebakaran gedung. Selanjutnya, individu penderita Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD memiliki sejumlah karakter secara kombinasi sebagai efek dan sekaligus gejala dari peristiwa traumatik yang dialami di masa lalu yang tersimpan di alam tak sadar dan muncul tanpa dikehendaki penderita PTSD. Gejala-gejala tersebut baru dapat dikatakan sebagai disorder atau kelainan ketika rentang waktu antara stres yang dialami dengan peristiwa trauma cukup lama, yaitu 3 bulan atau lebih. Jika individu mengalami stres pada saat peristiwa trauma terjadi, atau stres yang dialami dalam rentang waktu sebelum 3 bulan adalah normal sebagai manusia, itu bukanlah PTSD. Selanjutnya, tujuan konseling PTSD. Yang pertama, menyadari bahwa kejadian krisis itu merupakan suatu bagian yang lumrah atau normal dalam kehidupan. Yang kedua, memperoleh suatu pandangan yang berbeda tentang kejadian dan situasi yang menimbulkan trauma. Yang ketiga, memahami dan menerima perasaan-perasaan yang berhubungan dengan situasi trauma. Yang keempat, mempelajari keterampilan-keterampilan baru untuk pengentasan masalah trauma. Selanjutnya, saran konseling PTSD. Yang pertama, bewilderment, yakni individu yang memperlihatkan reaksi yang menampakkan kesulitan dalam memahami apa yang terjadi. Yang kedua, danger, yakni orang yang merasa bahwa bahaya situasi-situasi krisis itu tidak akan berakhir. Yang ketiga, confusion, yakni orang yang bingung yang tidak memiliki rencana yang jelas untuk memecahkan masalah yang krisis yang dihadapinya. Yang keempat, impasse, adalah tipe orang yang merasa tertusuk dan merasa tidak mampu memikirkan strategi alternatif untuk memecahkan masalahnya. Desperation, yakni orang yang mencoba suatu pemecahan masalah krisis dengan cara yang bisa mereka lakukan, yang secara logis tidak ada hubungan dengan situasi trauma. Apathy, yakni individu yang mudah berhenti, kecewa, give up. Mereka percaya bahwa kondisi mereka tidak ada harapan lagi. Helplessness, yaitu orang yang menjalani situasi krisis di mana mereka yakni bahwa mereka tidak mungkin bisa membantu dirinya sendiri atau bangkit dan merasa harus memiliki orang lain untuk mengurusnya. Urgensi, yakni orang-orang yang menginginkan suatu solusi terhadap masalah segera mungkin di mana mereka mencoba solusi yang mereka punya atau mereka mungkin juga segera mencari bantuan orang lain. Discomfort, yaitu orang yang menampakkan reaksi yang tidak menyenangkan. Mereka merasa sedih atau miserable. Mereka mengalami kesulitan dalam memikirkan solusi yang tepat, cemas dan tidak konsentrasi.